terima kasih untuk waktu yang masih Engkau berikan buat setiap kami. Kami boleh terus membangun Tuhan, keintiman bersama dengan Engkau. Lewat pujian penyembahan setiap pagi di tempat ini Tuhan. Biar setiap kami mengalami akan Engkau Tuhan. Perjumpaan ilahi terus dapat kami nikmati ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini juga. Kami mau Tuhan membangun hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus ajari kami, berikan pewahyuan untuk kami menangkap apa yang Engkau mau. Dan mampukan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman seperti yang ada di dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Saudara-saudara, kita belajar dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Dikatakan nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya, sungguh jadi sesuatu yang harus diperhatikan. Alangkah baiknya dan indahnya, alangkah baiknya dan indahnya. Ini pilihan ya saudara-saudara. Tapi ini yang baik dan indah yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan rukun. Itu yang baik dan indah yang saudara dan saya harus perhatikan ya saudara. Ayat 2 dan 3, seperti minyak yang baik ini. Kalau kita diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ayat 2 dan 3 itu sudah dijabarkan oleh Ibu Nani waktu tanggal 10 Mei. Judulnya itu minyak kelimpahan. Saudara, saya merenungkan, iya Tuhan. Tuhan itu tiba-tiba menyediakan minyak kelimpahan buat semua orang ya saudara-saudara yang merindukan mendapatkannya. Kemarin ini saudara saya cerita, segala naik loh sekarang. Habis lebaran bukannya turun. Kan biasanya kalau orang belanja nungguin tuh. Oh iya, kalau mau lebaran naik itu ya umum ya saudara-saudara. Nanti kalau habis lebaran turun lagi gitu harganya. Paling enggak naik sedikit ya saudara-saudara. Tapi katanya bukannya turun, naik luar biasa. Ya puji Tuhan kata saya. Kalau masih ada uangnya bisa beli ya bersyukur aja. Terus bagaimana kata saya itu ya. Itulah ya saudara-saudara. Di tengah keadaan yang serba sepertinya ini naik, ini naik, ini naik. Sepertinya resesi. Tapi anak-anak Tuhan selalu resepsi. Amin ya saudara-saudara. Oleh sebab itu Tuhan menyediakan minyak kelimpahan. Saya bersyukur banget ya saudara-saudara. Tuhan jauh lebih tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Tapi kuncinya ayat yang ke-1 tadi ya saudara-saudara, saya belajar ini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita semua mau mengalami kelimpahan yang Tuhan sudah sediakan. Tapi ini yang harus diperhatikan, diam bersama dengan rukun. Jadi kerukunan itu kunci untuk kita mengalami berkat yang Tuhan sediakan di Mazmur 133 ini. Berkat
dan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bukan untuk sementara, untuk selama-lamanya. Ayat ini bilang seperti itu ya saudara-saudara. Di tengah mungkin segala yang serba mahal, serba sulit, tidak bisa kita prediksi ya saudara-saudara. Tapi ada janji Tuhan buat saudara dan saya. Minyak kelimpahan itu dibagikan oleh Tuhan, disediakan oleh Tuhan. Dengan limpahnya ya saudara-saudara. Minyak itu bukan sedikit, biasanya kan sedikit kita tampung, setetes dua tetes ditampung. Tapi minyak ini benar-benar luber ya saudara-saudara. Jadi yang belum dapat jangan khawatir, pasti dapat ya saudara-saudara. Karena minyak Tuhan sediakan dengan limpah, namanya minyak kelimpahan. Ada yang bilang, ada yang ya banyak, bukan satu dua orang. Bu, minta minyak urapan seperti yang Ibu Nani khotbahkan. Ya, ada tersedia. Susu dan madunya ada juga Bu. Saya kadang-kadang geli ya saudara-saudara. Tuhan ini jawabnya apa? Dia pikir minyak iya, susu iya, madu iya. Tuhan. Saya ini kelimpahannya memahami orang lain, saudara-saudara. Dari urusan minyak ini. Saya kadang-kadang, Tuhan ini jawabnya apa gitu ya. Kan gak mungkin jawab yang membuat orang sakit hati. Saya belajar Tuhan sabar Tuhan sabar. Pepe saya masih tulis tetap sabar ya. Itu buat saya juga ya saudara-saudara. Ngadepin ratusan orang. Pertanyaan tuh macam-macam. Saya jelaskan ini minyak kelimpahan. Jadi artinya seperti susu itu butek. Coba ditayangin minyak kelimpahannya yang di botol. Nah ini. Minyaknya itu enggak bening ya saudara-saudara. Bukan putih seperti susu Indomilk yang Ibu Nani cerita. Ini minyaknya tuh keruh, enggak bening. Nah dimasukin ke botol nih. Satu-satu dimasukin ke botol. Dimasukinnya tuh minyaknya putihnya seperti itu. Seperti susu ya saudara-saudara. Tapi lama-lama itu minyak bisa bening. Bukan salah ngisi. Makanya ini dibuat video klipnya supaya ngerti tuh minyaknya itu yang dikirim minyak kelimpahannya ya ini ya saudara-saudara. Kalau dapatnya bening ya itu karya Tuhan. Tadinya minyaknya putih seperti susu. Jadi bening ya memang minyaknya sama ya saudara-saudara. Bukan salah ngisi. Madu itu kalau dicicip minyaknya manis ya saudara-saudara. Jadi Ibu Nani bilang minyaknya seperti susu dan madu. Bukan 3 item, minyak, susu dan madu. Itu ya saudara-saudara. Haleluya puji Tuhan. Tuhan tolong saya. Beri saya hikmat, kesabaran ya saudara-saudara. Sudah dikirim. Bu, minyaknya belum sampai. Waduh, dikirim dicari resinya. Udah dikirim tanggal segini beberapa hari yang lalu. Iya belum datang katanya. Dicek lagi, tracking lagi ke JNE-nya. Kemana ini minyak kesasar apa gimana gitu ya. Ini difoto sama JNE-nya. Yang nerimanya ini, namanya ini. Bukan katanya itu bukan pembantu saya, namanya bukan, sebelumnya tidak dikirim fotonya, cuma nama saja. Bukan, namanya bukan pembantu saya itu. Kirim lagi thread fotonya. Udah lama dijawab, maaf Bu, minyaknya sudah disimpan sama istri saya. Saya baru pulang dari luar kota. Jadi tidak tahu kalau minyak itu sudah sampai. Puji Tuhan, haleluya. Saya tidak jawab macam-macam, cuma haleluya, puji Tuhan. Itu bagian dari kesabaran
yang Tuhan limpahkan buat saya. Melatih saya ya saudara. Wah, semacam-macam ya saudara. Kalau saya cerita ini gak habis-habis. Saya kadang-kadang ketawa sendiri sama suami saya, ini jawabnya apa? Ini pertanyaan seperti ini jawabnya apa? Tuhan tolong saya. Itu yang saya lakukan. Saya belajar memahami orang lain. Itu kelimpahan yang saya dapatkan. Saudara, kita belajar dari Yusuf. Yusuf itu di dalam Kejadian 45 ayat yang kelima. Bagaimana dia ini membawa keluarga daripada Yakub untuk tinggal di Goshen. Tetapi sekarang janganlah ini ketika ketemu dengan saudara-saudaranya, ketika Yakub belum datang ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi Yusuf ini tidak mementingkan dirinya sendiri, tidak berpikir sakit hati, tidak berpikir mau balas dendam, tidak mau ketemu dengan saudara-saudaranya ini cerita, kenapa kamu begini sama saya, kenapa kamu begini sama saya, dijual, dipenjara, ya saudara-saudara. Itu tidak membuat Yusuf jadi memikirkan kepentingannya diri sendiri. Tetapi Yusuf ini mementingkan kepentingan daripada ayah dan saudara-saudaranya. Dan dia bilang, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena Yusuf ini hatinya melekat sama Tuhan. Jadi yang dipikirkan itu kepentingan Tuhan, bukan kepentingan pribadinya, bukan kepentingan sakit hatinya, balas dendam, kecewa dengan saudara-saudaranya. Dia tidak memikirkan itu karena Yusuf hatinya melekat kepada Tuhan. Di ayat yang ke-10 diceritakan kejadian, ya, engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Lihat, saudara-saudaranya ini akan tinggal di tanah Goshen, akan dekat kepadaku. Engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Ini yang dipikirkan Yusuf, ya saudara-saudara, buat keluarga Yakub yang lain. Supaya ada kerukunan di antara keluarga mereka. Sehingga Yusuf ini memerintahkan untuk keluarga daripada Yakub ini boleh tinggal di Mesir sesuai dengan petunjuk Firaun. Kejadian 47 ayat yang ke-11. Mereka tinggal di tanah Goshen. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Jadi Goshen itu tanah yang terbaik di Mesir, ya saudara-saudara. Saudara dan saya pasti mau mengalami Goshen yang Tuhan tepatkan buat saudara dan saya. Goshen itu artinya hati yang melekat pada Tuhan, ya saudara. Di mana ada perbedaan ketika terjadi banyak tulah, tapi bangsa Israel dibedakan dengan orang-orang Mesir. Salah satunya itu ketika gelap gulita 3 hari, ya saudara-saudara. Di dalam Kejadian Keluaran 10 ayat 23. Keluaran 10 ayat 23. Ini tulah yang ke-9, gelap gulita. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Di Goshen itu ada perbedaan, ya saudara-saudara.
Ajaib sekali ya. Lain-lainnya itu semuanya gelap. Tapi di tempat Israel, orang-orang Israel tinggal, ada terang di tempat kediamannya. Ajaib, ajaib, ini benar-benar perbedaan yang bisa dilihat dengan kasat mata. Baik orang Mesir maupun orang Israel. Ya saudara-saudara, ketika kegelapan itu, tetapi yang terjadi di tengah-tengah bangsa Mesir, tetapi orang Israel ada terang. Demikian juga saudara dan saya, kita adalah Israel rohani, ya saudara-saudara, amin. Karena kita punya pelita. 2 Samuel 22 ayat 29, saya suka sekali dengan ayat ini. Seringkali saya ngomong sama diri saya sendiri. 2 Samuel 22 ayat 29. Karena engkaulah pelitaku ya Tuhan. Ada pelita dalam hidup saudara dan saya. Dan Tuhan menyinari kegelapanku. Ketika saudara dan saya diterangi oleh terang Tuhan, maka kegelapan itu tidak akan menguasai hidup saudara dan saya. Tuhan akan memberikan perbedaan. Ketika kematian anak sulung juga. Keluaran 11 ayat 7. Bahasa Indonesia masa kininya. Tetapi di kalangan Israel, baik manusia maupun ternak tidak akan diganggu. Maka kamu akan tahu bahwa aku Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Sekali lagi ada perbedaan. Di tanah Goshen, hati yang melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat perbedaan dalam hidup saudara dan saya. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh, Mazmur 91 ayat 14. Sungguh, ini harus diperhatikan. Hatinya melekat kepadaku. Saudara dan saya, ayo sama-sama lekatkan hati kita kepada Tuhan. Maka aku, Tuhan, akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Melekat kepada Tuhan dan juga kita terus belajar dan belajar untuk memahami hatinya Tuhan. Mengenal kehendak Tuhan. Mengenal akan setiap apa yang menjadi rencana Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Saya belajar ya saudara. Oleh sebab itu saya butuh Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus yang membuat saya ini mengerti. Roh kebenaran itu yang memimpin saudara dan saya untuk belajar mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mengenal pribadinya Tuhan. Saya belajar banyak ya saudara-saudara. Lewat semua keadaan, kejadian hari demi hari. Aduh haleluya puji Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya lakukan semuanya karena Tuhan percaya buat saya. Ya saudara. Walaupun kadang-kadang kepala nih sampai kalau itu sih udah overweight. Udah matiin. Tidur ya saudara-saudara. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya cuma bilang beri saya kekuatan. Beri saya kemampuan. Seperti Besalil dan Oholiab. Ketika dipenuhi dengan roh Allah. Dia diberi keahlian. Pengertian dan pengetahuan oleh Tuhan. Bisa bikin macam-macam perabot di bait Allah itu ya saudara. Zaman dulu kan gak ada foto, gak ada kertas, gak ada yang bisa untuk menggambar ya. Paling gambarnya di tanah, paling musanya cerita nanti begini, nanti begini. Tapi semuanya dilakukan dalam ketepatan. Alkitab tulis seperti itu ya saudara-saudara. Karena ada roh Allah yang membuat Besalil dan Oholiab itu punya keahlian. Merancang semua apa yang menjadi kehendak Tuhan dan dilakukan dengan ketepatan. Jadi itu yang mendorong saya. Zaman dulu aja nggak ada media, bisa tuh dikerjakan dalam nama Yesus. Pokoknya semua bisa dikerjakan.
bersama dengan Roh Allah. Roh Kudus tolong saya, sering saya sebut begitu ya. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong. Siapa lagi yang bisa tolong saya kecuali Tuhan. Tapi semua dikerjakan dengan penuh sukacita ya saudara-saudara. Enggak mikir wis yang lain-lain yang jelek-jelek jangan dipikirin. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Saya berdoa ya saudara-saudara, ayo kita belajar diam bersama dengan rukun. Saudara jangan punya pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan. Buang semua di dalam nama Yesus. Memang karakter orang tuh gak sama. A, B, C gitu ya saudara. Beda-beda. 100 orang 100 karakter. 1000 orang 1000 macam-macam keinginannya ya saudara. Haleluya. Saya bersyukur. Itu saya belajar. Kelimpahan kesabaran. Memahami orang lain itu saya dapatkan. Ya saudara-saudara. Bagaimana saya ini bisa menjawab. Kan gak ketemu orangnya. Nanti kadang-kadang yang telepon, oh begini-begini, iya bu sabar, chat aja sekarang. Sudah lama dari tanggal 11 saya belum dijawab, iya maaf, chat lagi sekarang, nanti saya jawab. Saya cuma jawab begitu ya saudara-saudara. Mereka kan gak tahu repotnya saya, masa saya cerita yang lain-lain gak mungkin ya saudara. Tapi itu ya saudara, saya belajar dan belajar. Sabar. Itu buat saya dulu memahami orang lain. Supaya apa? Ada kerukunan, ada damai sejahtera, ada kasih, ada sukacita yang boleh saya dapatkan lewat semua pengalaman-pengalaman itu. Dan juga boleh dibagikan untuk orang lain. Karena kasih Tuhan saya bisa. Karena sukacita daripada Tuhan saya bisa. Karena ada damai dari Tuhan saya bisa. Oleh sebab itu ya saudara, mari renungkan Mazmur 133. Bukan saja kita mau mengalami kelimpahan yang dari Tuhan. Tapi ada bagian dari setiap kita, ayo diam bersama dengan rukun. Baik dengan keluarga, dengan teman-teman maupun komunitas dimanapun ya saudara-saudara, menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak terang yang bisa mengusir semua kegelapan, apapun kegelapan itu ya saudara-saudara. Tapi kita tidak terpolusi, kadang-kadang ya namanya juga manusia, gitu ya saudara-saudara. Tapi dalam nama Yesus saya kebaskan, tidak mau pikir-pikir yang jelek, tapi saya mau terus memahami orang lain. Seperti Tuhan yang sudah mengosongkan dirinya buat saya, buat saudara. Ya saudara, dia mati di atas kayu salib. Tidak memperhitungkan setiap dosa-dosa kita. Tapi dia menggantikan semuanya. Demikian juga kita belajar dan belajar. Ya saudara, ayo hidup di dalam kelimpahan itu bagian kita lakukan. Dan bagian Tuhan sudah sediakan. Lewat setiap minyak kita bisa, dari yang tidak ada menjadi ada. Bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu ajaib. Mujizatnya itu tetap ada dulu sekarang dan selama-lamanya tidak berubah. Ya saudara, bukan zaman dulu saja itu Tuhan bisa memperlipat gandakan minyak. Tapi sekarang saudara dan saya bisa melihat, iya Tuhan, saya terima minyak kelimpahan. Saya juga mau belajar dan belajar Tuhan. Kelimpahan yang Tuhan berikan buat saya. Dan saya mau meresponi apa yang menjadi bagian saya. Salah satunya sabar. Ya saudara, rukun. Itu yang saya alami. Sabar dan rukun. Untuk kita tingkatkan. Supaya ayat selanjutnya Mazmur 2 dan 3. Berkat kehidupan untuk selama-lamanya menjadi bagian hidup saudara dan saya. Minyak yang baik, minyak kelimpahan yang Tuhan sudah sediakan. Jadi daging ya saudara, bukan cuma minyak yang ada di botol. Tapi kelimpahan secara rohani dan jasmani bisa kita alami dan nikmati. Yes, benar. Tuhan itu ajaib. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu kuasanya tidak terbatas.
Ya saudara, minyak itu limpah sampai kemarin itu masih keluar saudara-saudara. Jadi jangan takut, yang belum dapat pasti dapat. Bukan saya yang jamin, tapi Tuhan yang menyediakan. Biar siar firman ini membangun saudara dan saya. Yuk kita kejar, lekatkan hidup kita kepada Tuhan. Kita terus belajar di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Sehingga Tuhan yang melindungi, Tuhan yang membentengi, Tuhan yang menyediakan setiap kelimpahan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya, kita alami. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Setiap orang merindukan kelimpahan. Saya percaya tidak ada satupun orang yang pengen, aku mau kekurangan, pengennya kelimpahan. Kelimpahan itu luber, lebih daripada cukup, itu kelimpahan. Nah, Tuhan menjanjikan seperti ini disebabkan karena Tuhan tahu bakal apa yang ada di hadapan kita, itu kita tahu. Tadi Ibu Buatlan ngomong barang-barang kok sudah naik kok nggak bisa turun lagi. Nah, tapi Ibu Buatlan katakan yang penting bisa beli. Ya, yang penting bisa beli. Nah, kalau bisa beli otomatis karena kita hidup dalam kelimpahan. Kalau kekurangan bagaimana bisa beli? Nah, oleh karena itu Tuhan siapkan minyak itu. Supaya setiap kali kita mengalami kekurangan, kita ambil minyak itu, katakan Tuhan, Engkau sudah menjanjikan embun dari Gunung Hermon ini mengalir dalam hidupku, dan ini minyak yang kau katakan minyak kelimpahan disebabkan karena keluar dari sesuatu hal yang tidak mungkin, tidak diproduksi. Jadi keajaiban. Kelimpahan itu adalah salah satu keajaiban Tuhan. Jadi kita harus percaya bahwa di masa-masa kesukaran ambil minyak itu dan katakan Tuhan, ini minyak kelimpahan yang keluar dari Gunung Hermon. Saya percaya keadaan apapun juga yang saya hadapi dan alami saat ini, saya akan menjadi orang yang dibedakan. Amin. Lakukan itu setiap kali. Dan kamu percaya Tuhan yang sudah bicara, Tuhan yang akan menjamin. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk mujizat demi mujizat-Mu yang terus terjadi sampai dengan kemarin. Minyak kelimpahan itu terus keluar. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau tahu kebutuhan dari minyak kelimpahan ini sampai ke ujung bumi, dan kami percaya semua akan menikmati apa yang dinamakan dengan kelimpahan. Karena kami percaya Tuhan, orang yang percaya kepadamu, gantung kepadamu, tidak akan Engkau permalukan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu, kami berdoa. Mari saudara dimanapun saudara berada, mari bersatu hati saat ini. Bahwa mujizat kelimpahan masih ada. Mujizat kelimpahan, kecukupan bahkan berlebih Tuhan sudah sediakan. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini jikalau kami ada yang menghadapi masa kesukaran, kalau saat ini sedang menghadapi masa kekurangan, kalau saat ini sedang menghadapi akan banyak masalah dalam kehidupan, apapun juga masalahnya Tuhan, kami tahu, kami mau sehati sejiwa pada saat ini bersepakat mau berdoa Tuhan, bahwa kelimpahan yang daripadamu sudah nyata. Kami percaya Tuhan, Engkau bisa menolong setiap anak-anak-Mu yang saat ini menghadapi kesukaran dalam kehidupannya. Datanglah Bapa, Engkau yang akan menyelesaikan semua masalah dalam kehidupannya. Kalau saat ini ada yang sakit Tuhan, Engkaulah Jehovah Rapha. Engkau sanggup untuk menyembuhkan. Bila ada yang mengalami urusan rumah tangga yang ruwet, kami berdoa, biarlah kerukunan yang berasal daripadamu
menyelesaikan semua masalah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami tetap berdoa, Engkau pulihkan keadaan perekonomian bangsa kami. Engkau pulihkan akan keadaan pandemi yang ada di negara kami. Engkau yang akan membebaskan bangsa ini dari segala penyakit pandemi apapun, dari segala resesi apapun, dari segala kemiskinan yang saat ini ada. Kami berdoa juga untuk bangsa ini ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami. Lawatan terjadi di setiap pulau-pulau. Lawatan terjadi di 5 benua. Lawatan terjadi Tuhan sampai rumah-Mu menjadi penuh. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk ibadah sebentar sore. Engkau kirimkan akan jiwa-jiwa Tuhan dari penjuru dunia ini. Dari kota-kota Engkau kirimkan. Engkau bisikkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bahwa hari ini ada berita kebenaran diberitakan di tempat ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami berdoa biarlah rencana-Mu tergenapkan atas tempat ini. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapak. Kita akan masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini menguasai hidup kami ya Tuhan. Sepanjang hari ini, hidup kami dalam pengurapan-Mu. Mata kami diurapi, telinga kami diurapi, bibir mulut kami urapi, hati kami urapi. Sehingga dalam kehidupan kami, seluruh indera kami ada di dalam kontrol yang daripada-Mu. Semua roh ketidakpercayaan dipatahkan dan tangan kami diurapi. Sehingga pekerjaan kami hari ini adalah pekerjaan bersama dengan Engkau. Apa yang kami kerjakan menjadi berhasil karena kami bergantung kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kaki kami ini dipagari Tuhan. Untuk benar-benar kaki kami ini dapat berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan hari ini untuk kami jalani. Engkau yang akan memagari hidup kami untuk kami tidak berbuat dosa kepadamu. Terima kasih Bapak, Engkau begitu amat sangat luar biasa. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Sepanjang hari ini berkat yang terbaik, berkat yang mulia, berkat yang luar biasa kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.